Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang singkatan dan akronim. Nah, barangkali kalau kalian sering ya mendengar kata singkatan, mungkin belum familiar dengan kata akronim, padahal kalian sebenarnya sering menyebutkan. Ini lanjut ya penjelasannya. Akronim dan singkatan merupakan sebuah pemendekan kata yang memiliki perbedaan penulisan dan pembacaan kata yang disingkatkannya. Jadi akronim dan singkatan itu sama-sama singkatan. Yang menjadi perbedaan yaitu penulisan dan cara bacanya. Kita mulai dari akronim. Akronim adalah gabungan huruf awal atau suku kata awal dari beberapa kata, kemudian akronim dapat dibaca langsung. Sedangkan singkatan adalah pemendekan kata dengan cara menggabungkan satu atau lebih huruf pada awal kata. Jadi kalau singkatan kan bisa huruf awal atau suku kata. Sedangkan singkatan menggabungkan satu atau lebih huruf pada awal kata. Singkatan dibaca berdasarkan bunyi asli hurufnya. Dari segi penggunaan tanda baca titik, akronim penulisannya tanpa disertai tanda titik sama sekali. Contoh, ABRI. Nah, ini merupakan cara membaca yang berdasarkan akronim. Kalau yang cara bacanya singkatan ABRI. Tidak umum ya, karena kalian biasanya menyebutkannya ABRI. A-nya itu dari kata angkatan, B-nya dari kata bersenjata, R-nya dari kata republik, I-nya dari kata Indonesia. Kemudian ada lagi kata yang lain, SIM. Kalian bacanya kan tentunya SIM ya, bukan SIM. Nah, SIM sendiri kependekan dari kata S-nya surat, I-nya izin, M-nya mengemudi. Kemudian pada singkatan, penulisannya disertai oleh tanda titik di antara huruf atau di akhir huruf sesuai aturannya, kecuali penulisan nama lembaga atau organisasi dan surat resmi. Nah, kalau ini contohnya ya, pada umumnya RA, kan disingkat Raden Ajeng. Kemudian SH atau Sarjana Hukum. Atau biasanya nih kalau di surat-surat suka ada nih yang terhormat BPK. Nah, tapi ini bacanya bukan ya, cara artinya bukan BPK lembaga ya, tapi BPK di sini adalah kependekan dari kata Bapak. Begitupun dengan kata SPD, Sarjana Pendidikan. Dari pengejaan hasil penyingkatannya, bedanya akronim dan singkatan. Kalau pada akronim, kita bisa membaca penyingkatan kata secara langsung, seperti membaca sebuah kata yang baru terbentuk. Contoh, Posyandu. Nah, Posyandu kan singkatan, tapi jenisnya adalah akronim, karena cara bacanya membentuk sebuah kata yang baru. Posyandu sendiri singkatan dari kata pos pelayanan terpadu. Ada lagi, Hardiknas. Nah, sering dengar kan? Hardiknas sendiri singkatan yang merupakan bagian dari akronim, dan Hardiknas sendiri kependekan dari kata Hari Pendidikan Nasional. Ada lagi nih yang kalian sering sebut nih, rudal. Siapa yang baru tahu kalau rudal itu ternyata adalah singkatan, tapi singkatannya adalah jenisnya akronim, karena dibacanya kata yang baru ya. Rudal sendiri merupakan singkatan dari kata peluru kendali. Kalau dari pengejaan hasil
Pengejaan hasil singkatan, cara bacanya mengeja per huruf, huruf per huruf. Contoh, SMA, Sekolah Menengah Atas. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Penggunaan huruf kapital, ini bedanya antara akronim dan singkatan. Kalau akronim untuk nama organisasi atau lembaga, jika gabungan tersebut terdiri dari huruf-huruf, maka semua huruf ditulis dalam huruf kapital. Jadi penulisannya huruf kapital ya. Contoh, LIPI, LIPI, LIPI. LIPI ini merupakan akronim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ada lagi nih yang sering kalian sebut nih, PAM. PAM itu merupakan akronim dari Perusahaan Air Minum. Bu, ini kan huruf, Bu. Kenapa bukan masuknya ke singkatan? Kenapa masuknya ke akronim? Karena cara bacanya menjadi sebuah kata yang baru, PAM, bukan PAM. Seperti itu. Kemudian, kalau yang tadi kan untuk nama organisasi atau lembaga, ada lagi untuk nama organisasi atau badan yang berupa campuran gabungan suku kata dan huruf. Kalau tadi kan huruf-huruf aja ya, kalau ini suku kata dan huruf. Ditulisnya dengan huruf kapital pada awalnya saja. Contoh, Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Atau ada lagi satu lagi nih, Harkitnas. Harkitnas sendiri merupakan akronim dari Hari Kebangkitan Nasional. Ada lagi yang ketiga, untuk yang bukan nama badan atau organisasi, maka penulisannya cukup dengan huruf kecil semua. Contoh, Pemilu. Pemilu ini kan bukan nama badan atau organisasi ya, tapi sebuah kegiatan. Tapi merupakan akronim dari pemilihan umum. Kalau memilih presiden, memilih anggota DPR, atau memilih gubernur ya, itu menggunakan pemilu. Ada lagi, Jurdil, merupakan akronim dari kata jujur dan adil. Sedangkan untuk singkatan ada 3 juga nih. Yang pertama, untuk semua yang berkenaan dengan lembaga atau organisasi pemerintahan negara, termasuk dokumen resmi negara, maka penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Contoh, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ini kapital semua. APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Yang kedua, untuk semua yang berkaitan dengan nama orang, baik itu jabatan, gelar, pangkat, alias atau sapaan, ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertamanya. Contoh, IR, Insinyur. Nah, IR ini kan insinyur ya, Basuki Ismail. SDR atau saudara, Adelina Puspita. Jadi diawali dengan huruf kapital dulu. Yang terakhir, untuk yang bersifat umum ditulis dengan huruf kecil. Contoh, A.L. antara lain artinya. Atau biasa ada nih di surat undangan nih, S.D. bukan sekolah dasar ya, tapi dalam hal ini artinya adalah sampai dengan. Misalnya waktu dari pukul 10 sampai dengan pukul 12, biasanya seperti itu. Atau ada lagi contohnya HLM titik. Ini merupakan singkatan dari kata halaman. Baiklah, sekian penjelasan tentang singkatan dan akronim. Semoga dapat membantu kalian dalam proses pembelajaran.
Ibu berharap kalian lebih memahami ya apa itu singkatan dan apa itu akronim. Cukup sekian. Bu Yani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.